Ketika saya berada di kota Jayapura, saya diinapkan di sebuah hotel yang mempunyai lapangan parkir di belakangnya yang dapat dimanfaatkan untuk berolahraga jalan kaki tentunya, ya. Saya bergembira karena walaupun tidak ada fitness room di hotel itu, tetapi ada tempat untuk berjalan kaki. Ini sudah cukup baik buat saya. Terpujilah nama Tuhan. Dia memang baik. Perhatikan anak-anak. Pagi hari saya jalan mengikuti rute yang telah saya buat sendiri pada malam sebelumnya. Pada hari itu sangat indah karena di belakang hotel terlihat pemandangan pegunungan. Ya, ada seseorang yang menginap di hotel, tepatnya di kota Jayapura ya. Hotelnya pas sekali menghadap ke gunung. Ya. Kemudian jadi arah pertama jalan saya adalah menuju gunung tersebut. Sebenarnya hanya perlu 40 langkah saja di awal menuju ke arah gunung tersebut. Tetapi perhatikan anak-anak, pemandangan ke arah gunung itu dihalangi oleh sebuah pohon. Jika Anda berjalan ke arah gunung, entah kenapa mata kita melihat gunung itu bergerak seperti menjauh. Ya. Faktanya sebenarnya justru kebalikannya. Ya. Saat saya berjalan sembari berdoa, Tuhan seperti mengajari saya ya kebenaran berikut ini. Sebab saya bertanya kepada Tuhan, apakah mata rohani saya terkadang bekerja dengan cara yang sama seperti mata jasmani saya? Ya. Saya mencari Tuhan dan berusaha berjalan ke arahnya. Tetapi bisa saja mata rohani saya melihatnya justru Tuhan menjauh dari saya. Saat itulah Tuhan seperti menunjukkan bahwa terkadang kita merasa bahwa Tuhan menjauh saat kita bergerak ke arahnya. Ya. Seakan Tuhan membisikkan kepada saya bahwa sekalipun mata saya melihat seolah-olah Tuhan menjauh, sebenarnya saya sedang berjalan mendekat kepadanya. Hanya saja saya tidak menyadarinya. Ya, seperti seorang yang tadi berjalan jogging ya di area parkir di sebuah hotel, dia melihat ke arah gunung, dia ingin jogging ke sana. Ya, secara jasmani dia ingin dekat terhadap gunung tersebut, tetapi seakan-akan pandangannya melihat gunung tersebut semakin lama semakin menjauh. Ya. Kemudian perhatikan, mungkin ini dapat menjadi gambaran diri kita yang kadang bergumul dan bertanya-tanya, kenapa Tuhan terasa menjauh dan kurang peduli kepada kita anak-anaknya. Padahal kita sangat mengharapkan kehadirannya anak-anak. Ya, kita selalu mengharapkan kehadiran Tuhan. Ya. Saat seperti itulah Tuhan membuka mata kita bahwa kita memang betul sedang mendekat. Itu nyata, ya real. Malah kita sebenarnya sedang berjalan di pelatarannya. Kita tidak sedang berada di luar kehendaknya sekalipun mata dan perasaan kita berkata bahwa Tuhan terasa menjauh dari kita. Ya. Mata dan perasaan kita bisa bilang sesuatu yang berbeda dari kenyataan yang sesungguhnya. Saya melihat Tuhan begitu hebat menyadarkan kita bahwa sesungguhnya Ia menyertai dan selalu bersama-sama kita. Keadaan yang kita rasakan sebagai terabaikan sebelum tentu benar-benar terabaikan tentunya. Ternyata perhatikan anak-anak, kita masih ada di hadiratnya. Masih berada dalam lingkup kasih sayangnya. Hanya saja kita merasa berbeda.
Kemudian perhatikan, kita sering ketakutan bahwa kita kurang berkenan kepadanya. Padahal perhatikan anak-anak, sebenarnya kita sedang berjalan di pelataran rumahnya. Ya. Saat ini kita terus berjalan di pelataran rumah Tuhan. Ya. Meskipun secara mata jasmani kita melihat bahwa Tuhan seakan-akan jauh, tidak pernah mendengar doa-doa kita. Tapi pada kenyataannya kita mendekat kepadanya. Ya. Perhatikan. Kita sering ketakutan bahwa kita kurang berkenan kepadanya. Ya tadi. Padahal sebenarnya kita sedang berjalan di pelataran rumahnya, rumah Tuhan. Ya, betapa agungnya kebaikan dan rahmat Tuhan. Betapa sayangnya Dia terhadap kita. Ya, sampai saat ini kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Ya, buat kita semua. Ya, penyertaannya, penjagaannya, pertolongannya tidak pernah berhenti. Ya. Tuhan selalu lindungi kita, Tuhan selalu sertai kita dan jaga kita. Ya. Jadi dalam renungan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, kita diingatkan, ya, ketika kita mencari hadirat Tuhan, ya, carilah dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sepenuh hati, dengan penuh antusias dan semangat, ya, karena kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan dan rahmat Tuhan, ya, begitu besar kepada kita semua. Betapa kasih sayangnya Dia terhadap kita. Tidak pernah berhenti, tidak pernah berkesudahan. Ya, selalu baru, setiap hari selalu baru. Ya, begitulah Tuhan. Ya. Dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini kita bisa menarik kesimpulan dalam cerita tersebut. Ya, bahwa kasih yang pertama dan kesetiaan Tuhan adalah jaminan bagi kita bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekali lagi, kasih dan kesetiaan Tuhan adalah jaminan bagi kita bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan kita tentunya. Ya. Jadi mari anak-anak jangan pernah merasa bahwa seakan-akan kita tidak pernah dipedulikan, seakan-akan kita merasa sendiri. Ya, ingat, Tuhan selalu menyertai hidup kita. Tuhan selalu menaungi langkah-langkah kita. Ya, kasih setianya tidak pernah berubah, bahkan selalu baru. Ya. Jadi, mari anak-anakku, jadilah anak-anak yang peka terhadap suara Tuhan, terhadap panggilan Tuhan. Ketika Tuhan mengarahkan hati pikiran kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Nya, mari kita ikuti suara Tuhan. Ya, Dialah gembala kita, ya, yang menuntun langkah kita, ya, menuju padang, ya, yang berumput hijau. Ya, Dia akan membaringkan kita di sana. Ya. Jadi seperti itu. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Mister minta Keisha, halo Keisha. Keisha. Ya, Mister. Oke, silahkan tolong pimpin kita berdoa untuk mengakhiri renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Berkati kami agar dapat mengerti dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin, terima kasih Keisha, terima kasih buat anak-anak yang lain. Kalian bisa buka kamera sebentar? Ya baik. Ada Fabio, Karsten, yang lain? Daniel, Samuel Excelino,
Keisha, baik. Oke, Fabio sudah tutup. Meli, halo Meli ya. Mister berharap kalian di rumah ya tetap antusias, semangat belajar ya. Tetap ikuti setiap proses pengarahan pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di tempat ini. Tolong ikuti, cermati dengan baik. Jika ada sesuatu yang kalian kurang pahami, kalian bisa langsung bertanya ya. Jadi jangan malu-malu bertanya ya. Ingat, kalian sudah kelas 8, jadi bisa ingatkan kepada kalian semua harus bisa menjadi contoh yang baik ya buat orang lain. Ya, buat kakak kelas, buat adik kelas, bahkan buat teman-teman seusia kalian. Ya, sekian pengarahan dari Mister pagi ini. Mister berharap kalian tetap semangat ya, tetap jaga kondusif kelas kita. Ya, jangan ditinggalkan proses pembelajaran, ikuti dengan baik. Oke, sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Ya, halo, selamat pagi, Daniel, Karsten, Fabio, Moses, dan yang lainnya. Nah, untuk pelajaran matematika hari ini kita akan masih melanjutkan tentang relasi dan fungsi. Ya, untuk beberapa contoh soal. Nah, sebelumnya mari kita berdoa. Boleh Miss minta Evelyn yang pimpin kita dalam doa hari ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kali akan belajar matematika Tuhan, berkati supaya kami bisa mengerti pelajaran ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Thank you Evelyn. Ada yang masih ingat terakhir semingguan atau 10 hari yang lalu kita belajar apa ya? 14 hari ya, hampir 14 hari ya. Berapa hari, ayo ada yang ingat? Sudah sampai di mana pelajaran kita? Latihan soal yang mana? Meli? Tentang fungsi. Iya, tentang fungsi. Soal yang mana? Contoh 1 ini, ada yang ingat gimana penyelesaiannya? Kalau diketahui rumus fungsi fx sama dengan 3x plus 7. Ya, ini fungsi ya. Lalu nilai F5, bagaimana cara mencarinya? Ada yang masih ingat? Bagaimana cara menentukan nilai dari F5? Adakah yang masih ingat? Silahkan angkat tangannya. Bagaimana caranya menentukan F dalam kurung 5? Apa artinya? Berarti nilai fungsi kalau X-nya kita ganti dengan bilangan 5. Jadi nilai Fx, nilai 3X plus 7, kalau X-nya kita ganti dengan 5, sama dengan berapa nilainya? Yang ingat? Cara penyelesaiannya? Sharon mungkin? Sharon ingat? Halo? Meli, silahkan Meli. Bagaimana caranya? Dijelaskan saja. Berarti X-nya itu diganti dengan 5, berarti 3 dikali 5 tambah 7 sama dengan 22. Oke, betul. Bagaimana kalau X-nya diganti dengan 2B-1? Ya, ganti saja di sini X-nya dalam kurung 2B kurang 1. Hasilnya masih berupa aljabar. Ya. Oke. Nah, untuk yang contoh 2, nah caranya bagaimana? Ada yang masih ingat? Silakan dijelaskan satu orang yang masih ingat. Moses, masih ingat ini cara penyelesaiannya untuk contoh 2? Silahkan coba dijelaskan.
langkah-langkahnya, apa yang harus dilakukan Moses untuk menyelesaikan contoh 2? Lupa, Miss. Tidak dicatat kah? Bisa dibuka lagi catatannya kalau dicatat atau screenshot-nya kalau di screenshot. Ayo, siapa yang ingat? Baiklah. Miss ingatkan ya, untuk contoh soal ini, kita harus ganti X-nya dengan negatif 3. Ya, jadi nanti ketemu 2 persamaan. Pertama, untuk G negatif 3, artinya kalau fungsi G kita ganti X-nya dengan negatif 3, hasilnya adalah negatif 11. Jadi lihat fungsi ini, ya, fungsi Gx adalah AX plus B, berarti A kali negatif 3 tambah B, ya hasilnya adalah negatif 11. A kali negatif 3 berarti negatif 3A tambah B sama dengan negatif 11. Ini persamaan pertama ya. Jadi kita akan dapat 2 persamaan. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita ganti X-nya dengan bilangan 2, hasilnya dari fungsi Gx itu adalah 14. Berarti A kali 2 ditambah B sama dengan 14. 2A ditambah B sama dengan 14. Itu adalah persamaan kedua. Nah, dari 2 persamaan ini kita lakukan langkah ketiga adalah eliminasi B atau hilangkan variabel B. Nah, boleh nggak yang positif atau yang persamaan kedua saya taruh di atas, persamaan pertama di bawah? Boleh. Jadi 2A ditambah B sama dengan 14. Lalu dikurangi dengan negatif 3A ditambah B sama dengan negatif 11. Nah, dikurang. 2 dikurangi negatif 3. Min ketemu min jadi plus ya. Jadinya 5A. Ini habis. Ya, tidak usah ditulis. B dikurangi B kan 0B ya. Tidak usah tulis. Lalu 14 dikurangi negatif 11. Jadinya ditambah. Jadi hasilnya 25. Nilai A sama dengan 25 bagi 5. Yaitu sama dengan A-nya sama dengan 5. Lalu untuk mencari nilai B, caranya substitusi A sama dengan 5 ke salah satu persamaan. Kalau yang lebih mudah dihitung, Miss pilih persamaan kedua. Jadi di sini 2A, ya, 2 kali 5 ditambah B sama dengan 14. 2 kali 5, 10. Ditambah B sama dengan 14. Jadi nilai B adalah 14 dikurangi 10 sama dengan 4. Sudah ketemu nilai A dan B. Jadi persamaan ini adalah Gx sama dengan 5X plus 4. Nah, untuk cari G5, ya tinggal ganti X-nya dengan angka 5. Oke. Begitu. Diingat kembali, kalau ada yang belum paham, silahkan tanyakan ya. Karena tugas mandiri 4 kalian ada soal yang seperti ini. Sudah ada yang ngumpul, sudah ada yang mulai mengerjakan dan bertanya-tanya pada Miss. Silahkan hari ini diperhatikan dengan seksama lagi penjelasannya.
Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan ya. Bagi yang sudah ngumpul, misalkan mau direvisi, silahkan, boleh. Kasih saja catatan di sana, Miss. Ini yang saya sudah revisi, pakai yang ini, gitu ya. Untuk kalian kelas 8B, tugas mandiri 4, paling lambat dikumpul hari ini jam 9 malam di TD Smart. Ya. Yang bisa mengerti, silahkan kasih reaksinya. Oke, ada pertanyaan. Substitusinya boleh pilih salah satu persamaan ya. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Yang mana menurutmu lebih gampang kamu hitung angkanya. Ya, silahkan saja. Miss tidak mengharuskan kamu harus pilih persamaan 1 untuk substitusi atau harus persamaan 2, tidak. Silahkan, bebas, memilih. Kalian punya hak pilih. Mau pilih yang persamaan 1 atau persamaan 2. Silahkan. Ya, siapa yang sudah mengerti, silahkan dikasih reaksinya, kasih respon. Oke. 5 orang. Thank you. Yang lainnya? 7 orang. Dika, Ethan, Fabio, Rania, Stanley, Kenatan, Cornel tadi udah kayaknya angkat tangan ya. Grace, Kevel, gimana? Oke, thank you Dika dan Kenatan sudah kasih respon. Yang lainnya? Oke, Karsten, thank you. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini yang contoh 3, masih ingat gimana caranya? Adakah yang masih ingat? Nah, harus pilih 2 pasang ya. Mau yang 2, X-nya 2, hasilnya 24, atau X-nya 6 dan hasilnya 48. Lalu gunakan langkah seperti di contoh 2, buat 2 persamaan. Kita lanjut saja dulu untuk contoh yang ketiga. Nah, misalkan ya untuk untuk contoh keempat. Nah, kalau yang tadi kan sudah ya, kalian dapat yang contoh kalau misalkan dikasih langsung bilangan jika G dalam kurung negatif 3 sama dengan negatif 11 dan G dalam kurung 2 sama dengan 14. Artinya kalau fungsi G kita ganti X-nya dengan bilangan negatif 3, hasilnya adalah negatif 11. Lalu kalau fungsi G kita ganti X-nya dengan bilangan 2, hasilnya adalah 14. Maka nilai G5 adalah, berarti kan harus cari rumus fungsinya dulu ya kan. Nah terus kalau tipe soalnya dikasih diagram panah, lalu kamu disuruh cari rumus fungsinya. Ya, kamu pilih 2 pasang di sini. Ya, misalkan pilih yang ini ya. Kalau X-nya 2 dan X-nya 6. Berarti kalau ini adalah fungsi G, G2 hasilnya adalah 24 dan G6 hasilnya adalah 48. Lalu kamu gunakan metode yang sama dengan contoh 2 tadi ya, untuk mencari rumus fungsinya. Lalu kalau dikasih diagram Cartesius dan kamu dikasih titik-titik di sini, misalnya negatif 3, 0, negatif 3, ya, di titik 0, negatif 3, lalu di titik 1, negatif 1, dan di titik 2,1. Nah, berarti rumus fungsinya apa? Rumus fungsi dari
diagram kartesius, titik-titik yang ditunjukkan pada diagram kartesius. Apa? Ada yang punya ide? Bagaimana menentukan rumus fungsi kalau dikasih gambar diagram kartesius? Titik-titik pada diagram kartesius. Silahkan satu orang atau beberapa orang boleh kasih pendapatmu. Oke, dijelaskan sekali lagi. Jadi untuk menentukan rumus fungsi dari titik-titik yang ditunjukkan pada diagram kartesius, kita pilih dua titik di sana. Misalkan di sini yang Miss ambil adalah 0,-3 dan 1,-1 ya. Jadi rumus umum fungsi fx adalah ax plus b. Nah, dari situ berarti f1 sama dengan -1 untuk titik 1,-1. Jadi kalau kita ganti x-nya dengan bilangan 1, hasilnya adalah -1. Lalu untuk f0, hasilnya adalah -3. Nah, ax plus b-nya, x-nya diganti dengan nilai x. Ya, jadi dapat persamaan 1 adalah langsung ketemu nilai b. Ya, ketika kita ganti x-nya dengan 0, a kali 0 kan 0 ya, lalu ditambah b sama dengan -3. Berarti dari situ kita dapat nilai b adalah -3. Setelah itu, untuk persamaan 2, a kali 1 tambah b sama dengan -1. Berarti a tambah b sama dengan -1 itu adalah persamaan kedua. Nah, nilai b yang kita dapat dari persamaan 1 kita substitusi ke persamaan 2. Jadi a tambah -3 sama dengan -1. Dari situ kita dapat nilai a sama dengan 2. Positif 2 ya. Nah, setelah itu kita ganti ke rumus umumnya ini, nilai a dan b-nya sesuai yang diperoleh. Jadi rumus fungsi f untuk diagram titik-titik pada diagram kartesius itu adalah fx sama dengan 2x dikurangi 3. Ya. Tuh. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan di LKS-mu, silakan dicek halamannya, sekitar halaman 70-an ya. Interval dan gambar grafiknya ya, ini info penting. Nah, kalau daerah asal dari fungsi itu berarti nilai x-nya, dibilang x-nya adalah anggota bilangan real, maka gambar grafiknya adalah berupa garis lurus ya. Kalau bilangan real berarti tak hingga ya, berarti ujung grafiknya adalah tanda panah keduanya. Nah, kalau ada batasnya, di mana batasnya itu adalah tanda kurang dari atau lebih dari ya, tidak ada garis di bawah tanda kurang dari lebih dari, berarti di salah satu ujungnya adalah lingkaran putih. Kalau ada tanda garisnya berarti kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, berarti ada tanda lingkaran hitam di salah satu ujung garisnya. Nah, kalau dibatasi oleh tanda ini seperti yang Miss Pointer ini, Miss Laser ini, ya seperti nomor 9. Jadi nilai x-nya di antara dua buah bilangan, di situ ada tanda kurang dari sama dengan, berarti di kedua ujung titik pada grafik, kedua ujung grafik itu adalah dikasih titik berwarna, lingkaran berwarna hitam. Ya, artinya sampai di situ saja batas grafiknya dan angka atau bilangan x di sana termasuk daerah asal. Nah, kalau seperti nomor 6 ini, tidak ada garis di tanda kurang darinya, berarti lingkaran putih. X-nya itu tidak termasuk. Ya. Seperti apa contohnya? Nah, contohnya bisa dilihat di slide. Pada gambar contoh 5. Nah, diberikan gambar seperti ini ya. Nah, di sini ujung pangkal
grafiknya itu adalah di bilangan 1 ya, atau di titik koordinat 1,0. Tapi apakah 1 termasuk daerah asalnya? Nah, bagaimana menentukan daerah asal kalau diketahui gambar? Nah, berarti di sini daerah asalnya adalah X yang lebih dari 1. Ya kan? Lebih dari atau lebih dari sama dengan? Lihat di sini lingkarannya putih. Berarti lebih dari. Ya, lebih dari berapa? Lihat bilangan di bawahnya. Oh, ada angka 1 di situ. Miss, soalnya nggak kelihatan, Miss. Oh, oke. Sebentar. Sudah terlihat contohnya? Oke, thank you. Ya, oke, sorry, Miss baru lihat chat kalian. Oke, untuk contoh 5, di sini diberikan gambar grafik ya dari suatu fungsi. Nah, dari grafik fungsi ini bagaimana kita menentukan daerah asalnya? Kita lihat pangkal grafik tersebut. Di sini ada di titik 1,0 dan dia berwarna putih. Berarti daerah asalnya adalah X lebih dari, nah lihat angkanya di sini di bawah ini, angka 1 ya. Berarti X lebih dari 1. Lalu gambar grafiknya ini nyambung, berupa garis gitu ya. Berarti X-nya adalah elemen real. Nah, udah. Lihat ujung kanan grafiknya akan tanda panah ya. Berarti tidak ada batasnya di kanan. Di kiri saja dia terbatas, yaitu lebih dari 1. Di kanan tidak terbatas sampai tak hingga. Jadi ini kalau dibuat salib sumbunya sampai angka 100, ya panahnya itu sampai 100 itu ya, panjang. Nah, itu daerah asalnya dia. Oke, lalu bagaimana dengan daerah hasil dari suatu fungsi atau range? Range-nya bagaimana? Nah, lihat, itu kan kalau daerah asal kita lihat di bagian sumbu X-nya ya. Nah, kalau daerah hasil kita lihat di Y, untuk daerah hasil. Nah, lihat dari Y, berarti kan dari sini ya, dari 0. Dari 0 ke atas, untuk daerah hasil. Nah, tapi di sini di nolnya itu kan ini titiknya adalah ditandai dengan lingkaran putih. Berarti untuk hasilnya itu adalah Y. Y-nya lebih dari 0, di mana Y elemen real. Ini R-nya tebal maksudnya ya, makanya ada garis lagi. Nah, Y elemen bilangan real, lebih dari 0. Karena dia terbatas di kiri saja. Begitu. Lalu kalau contoh 6 ini, gambar contoh 6, dia terbatas di kiri dan di kanan. Ya, untuk daerah asal dari fungsi itu, berarti lihat di X-nya. Nah, kan ujung kirinya titiknya adalah negatif 4,1. Negatif 4,1. Lalu di ujung, sebentar, di ujung kanan ini titiknya adalah 4,-3. Oke, berarti daerah asalnya terbatas ya, karena di sini ujung-ujungnya berupa lingkaran ya. Di kiri, berarti karena diwarnain hitam, 4-nya termasuk, negatif 4 itu termasuk daerah asal. Berarti tandanya kurang dari sama dengan ya. X-nya di tengah-tengah, kenapa? Karena di kiri kanan dibatasin. Lalu di ujung kanan lihat di sini lingkaran putih, berarti tandanya kurang dari saja. Dan di sini ada angka 4, berarti X-nya lebih dari sama dengan negatif. Dari negatif 4 sampai kurang dari 4. Di mana X-nya adalah anggota
bilangan real. Kenapa kita bilang anggota bilangan real? Karena di sini titik-titiknya nyambung jadi garis ya. Jadi semua bilangan termasuk bilangan koma, negatif, positif, bulat, asli, termasuk jadi daerah asal. Makanya di sini ada banyak titik sebenarnya di sini. Jadi kalau sangat detail kita cari nilai fungsinya akan membentuk suatu garis kalau digambar dalam diagram Cartesius. Lalu kalau daerah hasilnya bagaimana? Nah, kita lihat bagian Y. Nah, paling bawah itu kan ada negatif 3 ya. Tapi di sini lingkaran putih, berarti negatif 3 tidak ikut. Nah, hanya kurang dari saja. Berarti negatif 3, lalu tanda kurang dari, lalu Y, karena Y-nya di tengah-tengah ya diapit, dibatasi oleh kiri dan kanannya. Negatif 3 sampai di sini negatif 1. Negatif 1-nya ikut, karena di sini lingkarannya hitam. Berarti tandanya kurang dari sama dengan 1. Sorry, bukan negatif 1, tapi 1 ya. Lalu Y-nya adalah anggota bilangan real. Begitu kalau dilihat dari gambar diagram Cartesius untuk menentukan daerah asal dan daerah hasil. Ya, lalu untuk menentukan rumus fungsinya kita pilih saja 2 titik di sini. Ya, yang termasuk berarti bisa milih negatif 4,1 dan titik ini ya, yang termasuk di dalam garis. Kalau 4, negatif 3 tidak kita bisa pilih karena dia tidak termasuk ya, karena dia lingkarannya putih di sini, nggak bisa kita pilih. Jadi untuk menentukan rumus fungsi harus yang termasuk dalam daerah asal. Ya, cari negatif 4,1 dan negatif 1,0. Nah, gunakan langkah sebelumnya. Oke, demikian. Tapi sebelumnya satu lagi yang Miss mau kasih ke kalian. Sebentar. Untuk menggambarkan fungsinya ya, sorry terlewat. Untuk menggambarkan fungsi pada diagram Cartesius kan sudah pernah ya yang Miss ingatkan kembali dulu sebentar. Share screen. Untuk menggambar fungsi pada diagram Cartesius, itu sama seperti menggambar relasi ya, titik-titik pada relasi. Sebentar. Untuk menggambar grafik dari suatu fungsi, misalkan diketahui, sebentar, ini untuk contoh 7 ya berarti. Gambar grafik dari fungsi fx sama dengan 2x plus 1. Untuk daerah asalnya, daerah fungsi f-nya adalah x elemen real. Misalnya gitu aja ya, diketahui x elemen real. Berarti kita bisa pilih angka apapun yang gampang kita hitung untuk jadi x. Ya, karena x-nya elemen real. Nah, kita bisa buat pakai cara tabel dulu. Kita pilih x-nya, misalnya Miss pilih yang gampang ya, x-nya negatif 1, lalu 0, 1. Nah, pilih 3 titik saja tidak apa-apa. Minimal ya, minimal 2 titik lah. Tapi 2 titik terlalu pendek nanti grafiknya. Atau kamu pakai 2x, ambil 2 nilai x yang sangat berjauhan. Misalnya, Miss ambil x-nya adalah 0 dan 5, misalnya begitu ya. Nah, jadi pilih saja 2 titik yang berjauhan supaya garisnya panjang, boleh.
Lalu nilai fx-nya menjadi apa? Kalau kita ambil 0, berarti kan 2 kali 0 ditambah 1 ya, sama dengan 1. Lalu kalau x-nya 5 berarti 2 kali 5 ditambah 1. 2 kali 5, 10 tambah 1 sama dengan 11. Nah, jadi pasangan titiknya di sini x, fx-nya, titik koordinatnya dia, kalau 0 berarti nilai fungsinya adalah 1, lalu kalau 5 berarti 11. Maka titiknya dia adalah 0,1 dan 5,11. Ini karena untuk sumbu Y-nya Miss tidak cukup ya, sampai 6 saja, Miss ganti. Jadi supaya lebih terlihat. Misalkan Miss ambil saja 2, 1 deh. 1. Kalau 1 berarti 2 kali 1 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, jadi di sini titiknya adalah 1,3. 0,1 dan 1,3. (0,1) lalu satunya 0,3 di sini. Nah, kalau sudah kita tinggal gambar garisnya. Silahkan gunakan penggaris supaya rapi. Nah, lewatin titiknya itu ya. Kamu boleh lewatin titiknya. Dan di ujung garisnya itu kamu kasih tanda panah. Kenapa tanda panah keduanya? Karena di sini daerah fungsinya adalah berupa anggota bilangan real, berarti nggak terbatas ya kiri kanannya. Jadi kasih tanda panah itu untuk menggambar grafik. Tapi kalau dibatasi misalnya daerah fungsinya itu adalah untuk X lebih dari 0, lalu X-nya itu anggota bilangan real, berarti di sini gambar grafiknya, bisa pakai warna lain, misalnya warna merah, gambar grafiknya di titik 0-nya ini haruslah berupa lingkaran putih, tidak diwarnai ya. Lalu naik ke atas, nah di ujung atasnya baru tanda panah. Begitu. Oke. Ada pertanyaan anak-anak sampai di sini? Silahkan tanyakan. PowerPoint-nya nanti akan Miss share lewat WhatsApp grup ya. Mungkin nanti Miss minta bantuan wali kelas atau salah satu dari kalian yang Miss punya nomor WhatsApp-nya untuk bagi ke teman-teman kalian. Sudah? Bisa dimengerti? Kalau ada pertanyaan silahkan tanya anak-anak, apakah tentang tugas yang Miss kasih di TD Smart, ataukah tentang pelajaran hari ini, silahkan tanya ya. Oke, untuk yang nomor 8. Oke, bisa terlihat ya screen-nya Miss?
Nah, untuk yang nomor 8, itu contohnya, sebentar. Tidak bisa di-show ya. Sebentar. Nah, untuk fx-nya adalah 7 dikurangi 2x ya. Lalu daerah asalnya atau df adalah dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, yaitu x dengan syarat negatif 1 itu kurang dari sama dengan x kurang dari 4. Artinya x-nya harus lebih dari atau sama dengan negatif 1 dan x kurang dari 4. Di mana x-nya adalah anggota bilangan real. Nah, gimana cara gambar grafiknya? Kita pilih saja di sini untuk ujungnya. Ya, x-nya, nah negatif 1 kan boleh ya jadi x. Lalu di sini yang kurang dari 4 kita pilih saja bilangan 3. Lalu berarti fx-nya apa? Nah, kita ambil aja 2 x-nya, 2 nilai atau 2 bilangan sebagai x. Yaitu di sini karena kurang dari sama dengan, berarti kita boleh ambil negatif 1. Nah, di sini masukkan dia 7 kurang 2 kali negatif 1. Hasilnya berapa? Ya. Silahkan kamu hitung. 7 dikurangi 2 kali negatif 1 hasilnya berapa? Lalu 7 dikurangi 2 kali 3 hasilnya berapa? Dapat dah titiknya. Kalau sudah dapat itu berarti x, fx-nya berarti negatif 1, berapa. Lalu 3, berapa. Lalu gambar di bidang koordinat. Untuk negatif 1 di mana dia? Nah, untuk yang di negatif 1 berarti ujungnya itu harus lingkaran berwarna hitam. Lalu misalkan ya, ini bukan jawabannya loh ya. Misalkan gambarnya jadi seperti ini ya ke atas. Berarti yang di ujung kanan, yang di ujung kanannya terbatas. Ya, karena di sini juga terbatas. Tidak boleh pakai tanda panah. Berarti di sini lingkaran hitam, lalu yang di ujung kanannya, karena di sini tanda kurang dari, berarti pakai lingkaran yang diwarnai putih di angka lurusan angka 4-nya. Karena untuk x4 tidak termasuk ya, x-nya sama dengan 4 itu tidak termasuk daerah asal. Jadi dia pakai lingkaran warna putih di sini. Begitu. Ada pertanyaan anak-anak? Ini gambar garisnya belum tentu kayak gini, anak-anak ini cuma untuk sebagai bayangan saja. Kalau Miss bahas kan jadinya Miss kasih jawabannya. Silakan kamu pikirkan gimana penyelesaiannya itu. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri anak-anak. Ya. Gimana, bisa dimengerti? Silahkan kasih tanda jempol atau kasih reaksi kalau bisa mengerti untuk penjelasan contoh soal hari ini. Kalau misalkan kamu ingin tanya-tanya, silahkan tanya ya via WhatsApp boleh. Kemudian kalau kamu bingung, silahkan lihat lagi rekaman ulangnya di YouTube. Iya, untuk yang nomor 8, pilih salah satu untuk digambar garisnya. Yang mana? Yang untuk nomor 8, apakah yang A sesuai, atau B, atau C, atau D, yang mana yang benar? Karena tadi sudah Miss kasih tahu, untuk di negatif 1 itu dilingkarin hitam, berarti kan kamu tinggal lihat apakah yang A atau yang B jawabannya. Ya, silahkan
hitung ulang, lalu digambar, coba yang mana yang cocok. Oke, sampai sini dulu anak-anak pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam pelajaran matematika. Kiranya Engkau tolong anak-anak untuk tetap semangat dalam belajar, rajin belajar, mencoba berlatih, berulang-ulang untuk soal-soal tentang relasi dan fungsi ya Bapak, sehingga mereka boleh siap menghadapi penilaian harian relasi dan fungsi hari Kamis. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Baik anak-anak, sampai jumpa lagi hari Kamis. Itu penilaian hariannya. Satu hal Miss lupa sampaikan, penilaian hariannya akan menggunakan TD Smart. Ya, seperti penilaian harian waktu pola bilangan. Tetapi Miss akan pakai jam pelajaran untuk ulangan. Jadi sesuai jadwal pelajaran. Ya. Oke, sampai jumpa. God bless you. Oke, selamat pagi anak-anak. Kita akan mulai pembelajaran IPS kita hari ini. Saya minta, Mister minta, siapa ya? Kezia, pimpin kita dalam doa. Ayo, nak. Iya, Mister. Oke, pimpin kita dalam doa, nak. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mau belajar IPS, dan berkati kami agar dapat mengerti pelajaran, dan berkati Mr. Billy, Mr. Arif agar dapat mengajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke. Ya, oke. Karena kita sudah selesai membahas soal, jadi terakhir kita sudah membahas soal sampai B nomor 10 ya. Nah, sekarang kita sebelum melanjutkan, Mister tanya dulu dari pembahasan soal itu apakah ada yang kalian tanyakan atau sudah oke semua gitu ya, atau ada yang perlu kita bahas lagi. Kalau sudah oke, tolong kasih tanda jempol. Oke, thank you Dika. Berarti sudah jelas dari pembahasan soalnya. Thank you Fabio. Oke, thank you David. Oke, thank you Kesia. Oke, yang lain juga sudah memberikan. Oke, nah sekarang buka buku LKS-mu halaman 50. Ya, halaman 50 di sana ada satu pokok bahasan gitu ya. Yaitu adalah menentukan rute perjalanan. Nah, ini penting dalam kegiatan kerjasama internasional, ya, menentukan rute perjalanan ini penting, gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita bahas tentang rute perjalanan itu bisa berhubungan dengan rute perjalanan darat, udara, perairan, gitu ya. Nah, dampak dari rute perjalanan ini dari mana? Nah, sederhananya misalnya kalau kamu belanja gitu ya, belanja online lah, anggap seperti itu. Nah, pada saat kamu belanja online, kamu akan menemukan gitu ya, ongkirnya berapa gitu. Nah, semakin jarakmu jauh dengan posisi tempat kamu belanja online tersebut, maka ongkirnya akan semakin mahal. Nah, sama. Itulah yang salah satu faktor penentu biaya ongkir dilihat dari rute perjalanan, gitu ya. Oke, selain itu apalagi yang menentukan? Biasanya fasilitas transportasi yang digunakan. Daratkah, lautkah, udarakah, gitu ya. Oke, semakin rumit, semakin susah menjangkau tempat tujuan, itu biasanya biaya kirimnya akan semakin mahal. Oke, nah Mister rasa Mister tidak perlu panjang lebar menjelaskan itu karena kamu juga pasti sudah sering mengalaminya. Yang paling sederhana kalau kamu pesan makanan di Gojek atau di Grab gitu misalnya, kok ongkirnya beda-beda ya, gitu ya. Dengan restoran A, dengan restoran B, restoran C, nah itu semua ditentukan dari jaraknya, gitu ya.
Oke. Nah, dari halaman 50 ini, Mister akan bacakan menentukan rute perjalanan. Ya. Negara-negara ASEAN akan melakukan konferensi di Jakarta. Jadi 10 negara ASEAN gitu ya, itu akan melakukan konferensi di Jakarta. Berarti di luar Indonesia ada 9 negara yang harus melakukan perjalanan ke Indonesia untuk mengikuti konferensi ini. Untuk menghemat waktu, penerbangan dari setiap negara tidak boleh transit di lebih dari 2 negara. Jadi dari panitia gitu ya, dari panitia pelaksananya meminta supaya menghemat waktu, jangan transit lebih dari 2 negara. Jadi misalnya nih, kamu delegasi dari Vietnam menuju ke Indonesia. Nah, bisa aja kamu transit di banyak negara dari Vietnam ke Indonesia. Tapi dari panitia minta hanya boleh 2 negara. Nah 2 negara ini hitungannya bagaimana, Mister? Misalnya dari Vietnam ke negara A, dari negara A ke negara B, dari negara B ke Indonesia. Nah, negara A dan negara B ini adalah 2 kali transit namanya. Oke, berarti kalau ada lagi dari negara B ke negara C, boleh Mister? Enggak boleh, karena itu melebihi dari 2 kali transit. Oke, nah setelah itu panitia akan memberikan subsidi biaya transportasi sebesar 10% apabila jarak dari negara asal ke Jakarta lebih dari 3.000 km. Jadi apabila jarak negara A ke Indonesia itu melebihi dari 3.000 km, maka akan dapat subsidi 10%. Nah, dari itu tentukan negara yang akan mendapat subsidi biaya transportasi. Dan tentukan pula rute tercepat setiap negara ke lokasi konferensi berdasarkan rute penerbangan di samping. Nah, yang di samping itu yang ada garis-garisnya itu adalah rute penerbangannya. Ya, ada yang bisa langsung ke Indonesia, ada yang harus transit. Ya. Oke. Tugasnya kalian di sini adalah menentukan rute tercepat. Ya, setelah itu menentukan negara mana yang akan mendapat subsidi. Oke. Nah, sebelum mulai kita akan samakan dulu persepsi tentang negara-negaranya gitu ya. Karena kalau kalian lihat di sana menggunakan angka 1 sampai 11. Oke. Yang bisa menentukan, tolong chat Mister gitu ya. Nomor 1 itu apa? Siapa? Negara manakah nomor 1 itu? Oke, benar. Indonesia. Ya, nomor 1 itu adalah Indonesia. Oke, nomor 2, negara mana itu? Nomor 2. Brunei Darussalam, benar Cornel. Ya, Brunei Darussalam. Oke, nomor 2 Brunei Darussalam. Nomor 3. Ayo, negara kepulauan di luar Indonesia. Filipina, benar David Stanley, Filipina. Nomor 4. Benar, Singapura. Ya, nomor 4 itu Singapura. Nomor 5, di atasnya Singapura apa? Di atasnya Singapura sedikit. Itu apa? Benar, Malaysia. Oke. Jadi nomor 4 Singapura, 5 Malaysia, 6. Ayo, nomor 6. Nomor 6. Benar, Kamboja. Sip. Nomor 7. Jadi 6 Kamboja, nomor 7, oke benar, Thailand. 8.
Ya, di sebelahnya Thailand. Myanmar, oke, benar. Nomor 9. Negara yang tidak memiliki batas laut. Laos, oke, benar. 10. Oke, 10 Vietnam, benar. Jadi, nah kalau kalian nomor 11 itu adalah Timor Leste. Karena ini adalah negara-negara ASEAN, berarti Timor Leste kalian tidak perlu hitung gitu ya, berapa jaraknya ke Indonesia. Oke. Nah, Mister akan ulang. 1 itu Indonesia, 2 Brunei Darussalam, 3 Filipina, 4 Singapura, 5 Malaysia, 6 Kamboja, 7 Thailand, 8 Myanmar, 9 Laos, 10 Vietnam, 11 Timor Leste. Oke, tugasnya kalian adalah sekarang adalah menentukan rute tercepatnya. Dan berapa jaraknya, setelah itu apakah dia mendapatkan subsidi atau tidak. Oke, Mister kasih waktu, Mister di sini sampai jam berapa ya? 11.40. Oke, Mister kasih waktu sekarang 11.50 kurang lebih 30 menitan ya untuk mengerjakannya. Silakan dihitung dengan baik. Kalau ada pertanyaan silakan chat Mister gitu ya. Oke, silakan chat Mister akan menjawab pertanyaanmu. Oke, silakan dikerjakan. Nanti Mister akan tunjuk beberapa anak untuk menentukan rutenya yang tercepat dan berapa jaraknya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, kita akan mulai sekarang. Jadi dari tadi nomor 1 itu adalah Indonesia ya. Jadi karena negara tujuannya adalah Indonesia, kita mulai dari Brunei Darussalam atau yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini Mister akan jawab langsung sebagai contoh. Jadi nomor 2 itu langsung menuju ke nomor 1 dari Brunei Darussalam langsung ke Indonesia dengan jarak 1.556 km. Ya, jadi 1.556 km. Oke, nomor 2. Nomor 3 itu Filipina ya. Nah, Filipina ke Indonesia. Mister minta coba David Stanley, silakan aktifkan audiomu nak. Ya, Mister. Oke, nomor dari Filipina ke Indonesia. Ada transit atau bagaimana? Dijelaskan. Ada transit. Oke, Ke Brunei Darussalam. Oke, setelah itu baru ke Indonesia. Iya. Oke, berapa jaraknya? 3.009 km. Oke, apakah dia dapat subsidi atau tidak? Dapat. Oke, sip. Thank you David Stanley. Jadi dari Filipina ke Indonesia itu ada transit 1 kali di Brunei Darussalam. Jaraknya adalah 3.009 km. Berarti delegasi Filipina akan mendapat subsidi dari panitia. Oke. Yang berikutnya nomor 4 Singapura. Ini Singapura, Mister aja yang langsung jawab. Singapura ke Indonesia. Itu langsung pasti di jarak 934 km gitu ya, dekat itu dekat ya. Nah, sekarang yang berikutnya nomor 5 Malaysia. Oke, Malaysia. Mister minta Carmen. Boleh aktifkan audiomu, boleh kamu chat ya. Carmen. Dari Malaysia ke Indonesia. Ada tanggapan nih. Carmen atau ganti coba. Evelyn. Dari Malaysia ke Indonesia. Evelyn. Kalau bermasalah dengan audio, bisa chat ya. Jadi silahkan chat Mister. Jawabannya apa gitu ya. Jadi tidak harus aktifkan audio kalian.
Atau ganti deh. Samuel Excelino. Samuel Excelino. Samuel. Sama. Ganti lagi berarti. Fabio. Fabio dari Malaysia ke Indonesia. Ayo. Oh, ini ada yang chat. Oh, oke. Mister saya. Oke, dari Malaysia itu adalah nomor 5. Ya, benar ya. Berarti kalau kalian lihat nomor 5 di jalur penerbangannya, berarti 5 tidak ada langsung ke 1. Jadi tidak ada dari Malaysia langsung ke Indonesia. Berarti mau tidak mau dia harus transit. Nah, kalau kalian hitung yang terdekat dia adalah dari Malaysia transit ke Singapura, setelah itu ke Indonesia. Jadi Malaysia, Singapura, Indonesia. Itu dengan jarak 1.246 km. Jadi Malaysia, Singapura, Indonesia dengan jarak 1.246 km. Oke. Nah, berikutnya nomor 6 itu adalah Kamboja. Nah, dari Kamboja kalau kalian lihat di sana bisa transit, bisa juga langsung ke Indonesia. Ya. Nah, manakah jarak yang paling dekat? Ya. Nathan dari Kamboja ke Indonesia. Langsung, Mister. Langsung, berapa jaraknya Nathan? 2075 km. Oke, thank you. Jadi dari nomor 6 ke nomor 1 itu adalah secara langsung yang paling cepat gitu ya, paling dekat 2075 km. Jadi dari Kamboja sampai Indonesia itu adalah 2075 km. Nggak perlu transit dia ya. Kalau dia transit di Singapura lebih jauh jaraknya. Oke, berikutnya dari nomor 7 ke nomor 1. Berarti dari Thailand ke Indonesia. Dari Thailand ke Indonesia. Ya. Graciela Moses dari Thailand ke Indonesia. Graciela Moses. Oke, mungkin. Atau Cornelius Hari. Cornelius Hari dari Thailand ke Indonesia. Jarak yang paling dekat berapa? Ini mungkin faktor cuaca nih ya. Mendung-mendung ini banyak internetnya yang bermasalah ini. Oke. 2491. Oke, itu dari mana ke mana? Maksudnya perlu transit atau bagaimana? Alurnya, jalurnya? Dari Thailand? Dari Thailand ke Singapura, ke Malaysia, besok ke Singapura, baru ke Indonesia. Oke, good job. Thank you Cornelius. Jadi jawabannya Cornelius sudah benar. Thailand, transit ke Malaysia, transit ke Singapura, setelah itu baru ke Indonesia dengan jarak 2.491 km. Oke, good job. Berikutnya, berarti ke-8 Myanmar ke Indonesia. Myanmar ke Indonesia. Daniel, coba Daniel. Myanmar ke Indonesia. Oke. Myanmar ke Indonesia. Daniel. Oke, mungkin ada masalah. Myanmar ke Indonesia.
Tadi sudah. Dika sudah balik dari kamar mandi belum nih? Dari toilet. Dika? Oh, belum sepertinya. Oke. Dari Myanmar ke Indonesia, kalau kalian lihat itu dari nomor 8 ke nomor 1. Ya, jarak yang paling dekat itu adalah 8, 5, 4, 1. Jadi Myanmar, transit di Malaysia, transit di Singapura, setelah itu baru ke Indonesia. Jaraknya adalah 2.906 km. Oke, 2.906 km. Oke, berikutnya 9 itu Laos ke Indonesia. David Stanley lagi lah. Ini teman-teman sepertinya lagi Nomor berapa, masa Mister? dari Laos ke Indonesia, nak. Sebentar. Transit ke Kamboja, Mister. Oke. Berarti Laos, Kamboja, Indonesia. Indonesia, ya. Oke, jaraknya berapa? 2.905 km. 2.905. 905. Oke, thank you. Dari Laos sampai Indonesia. Laos, Kamboja, itu benar. Indonesia, benar. 9, 6, 1, 830 tambah 2075. Oke, benar. Sip. Sudah benar ya. Jadi tadi jawaban teman-teman sudah benar. Laos, Kamboja, Indonesia. Nah, berikutnya Vietnam ke Indonesia. Vietnam ke Indonesia. Tadi siapa lagi ya? Kezia. Iya, Mister. Oke, dari Vietnam ke Indonesia, nak. Saya dapetnya 3.320. Oke, itu dari mana? Alurnya, rutenya? Transit di Laos sama di Kamboja. Oke, berarti Vietnam, Laos, Kamboja, Indonesia, ya. Oke, thank you, good job. Jadi sudah benar, jadi Vietnam, Laos, Kamboja, dan Indonesia 3.300 sekian lah tadi teman-teman sampaikan ya. Nah berarti karena dia posisinya di atas 3.000 km, berarti dia juga mendapat subsidi. Maka dari yang tadi kita sudah bahas, dari Brunei sampai Vietnam, maka yang mendapat subsidi itu adalah Filipina dengan Vietnam. Karena jaraknya menuju Indonesia melebihi dari 3.000 km. Oke, itu pertemuan kita hari ini. Ya, sebelum Mister akhiri, Mister ingin cross check terlebih dahulu karena Mister belum cek ke wali kelas kalian. Pada saat pembagian buku, Mister sudah titipkan hadiah untuk games kalian. Ya, ada yang belum menerima atau sudah semua menerima? Atau mungkin kalian belum ambil buku, kalian belum menerima jadinya? Saya. Dika, kenapa Dika? Dika belum mengambil bukunya ya? Udah. Cuman nggak dapat hadiah. Loh, harusnya ada namamu Dika. Mister sudah tentukan di sana. Aku dapat hadiah kan? Iya, dapat. Mister sudah. Tapi nggak ada. Oh, coba Mister cek ya lagi sekali ya. Mungkin wali kelasmu kelupaan waktu itu memberikan ya. Namamu sudah ada. Mister juga sudah siapkan ya. Oke, di pertemuan berikutnya nanti di kesempatan berikutnya mungkin kamu bisa ambil gitu ya. Nanti bisa cross check kembali. Mungkin kelewatan, jadi kelewat nama. Tapi yang lain sudah ya? Atau memang lupa mungkin wali kelasmu begitu? Oh enggak lah, kayaknya ingat lah. Karena Mister cek sudah berapa anak sudah dapat. Oke, nanti Mister akan cek lagi untuk Dika punya. Mister sudah siapkan semuanya juga untuk yang menang games. Berikutnya kalau ada games berikutnya kita akan cari waktu kembali mengadakan games. Setelah itu seperti biasa pembagian hadiahnya. Hadiah gamesnya adalah kita cari waktu juga pada saat kapan orang tua kalian bisa hadir ke sekolah untuk pembagian buku atau seterusnya ya.
Oke, itu saja. Selamat siang. Selamat mengikuti kegiatan pembelajaran berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Miss lanjutkan. Sudah semua ya standby ya? Miss harapkan sudah semua ya. Silakan diambil LKS-nya. Jadi pembelajaran hari ini kita memulainya dengan materi usaha, materi yang baru usaha dan energi. Tetapi sebelum lanjut, Miss mau bilang bahwa 2 minggu lalu kan Miss tidak hadir. Miss berikan tugas mind map. Jadi ada beberapa anak yang tidak mengumpulkan. Kalau bisa dilihat, ini adalah list-list yang sudah mengumpulkan. Tunggu sebentar. Jadi kelas 8B. Nah, yang belum ada Dika, ada Ethan, ada Nisan, dan Graciela. Ya, itu yang belum. Jadi Miss mohon, Miss harapkan tanggung jawabnya. Jika kalian bertanggung jawab terhadap diri sendiri, silakan dikumpulkan tugasnya. Kalau tidak, ya sudah. Nilainya juga enggak ada nanti gitu. Ya, Dika, Nisan, Ethan, Graciela. Jadi bagi yang belum mengumpulkan, silakan dikirim ke WA-nya Miss. Miss tunggu hari ini. Bagi yang belum mengumpulkan. Oke, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan. Yang akan kita bahas yaitu adalah tentang usaha dan energi. Semoga terlihat di slide-nya kalian. Semoga Miss tidak ngomong sendiri ya. Ada yang mendengarkan. Oke, di usaha dan energi itu yang akan kita bahas pertama yaitu definisi usaha. Rumus-rumusnya dan contoh soalnya. Lalu ada definisi energi, macam-macam energi, rumus-rumus energi dan contoh soalnya, serta ada hubungan antara usaha dan energi. Jadi untuk kalian silakan buka LKS-nya halaman 60. Silakan buka LKS-nya halaman 60. Sudah? Nah, jadi kita mulai dari definisi usaha. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, usaha itu bisa apa saja. Ya, usaha yang bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif, dan bisa bernilai 0. Kalau yang positif contohnya, kalau kalian, usaha belajar, usaha membantu orang tua, usaha mengurus diri sendiri, jadi mandiri ya, usaha membantu orang lain. Itu usaha nilainya positif. Ada juga yang nilainya negatif. Kok lagi ulangan, usaha mencontek, itu usaha juga tetapi negatif. Mencontek, kemudian ada usaha memukuli teman, sampai temannya sakit, itu juga usaha, tapi negatif nilainya. Kemudian usaha berbohong, tidak berkata jujur, berbohong, itu termasuk usaha. Ya. Nah, kemudian kalau usaha yang nilainya 0, dari pagi sampai ketemu pagi lagi besoknya, kalian cuma ada di kasur. Nothing to do, hanya diam. Itu 0 nilai usahanya. Tidak bergerak atau tidak berpindah, itu 0 nilai usahanya. Mager cuma main HP aja, 0 juga nilai usahanya. Ya. Nah, untuk di fisika, usaha itu merupakan suatu gaya. Gayanya bisa gaya dorong, bisa gaya tarik, yang diberikan pada suatu benda, sehingga benda itu bisa mengalami perpindahan, itu usaha. Contohnya, mendorong mobil, sehingga mobilnya bisa berpindah, itu usaha. Kalau di LKS, ada 2 jenis contohnya.
Ada mendorong lemari satu dan mendorong pohon kelapa. Kalau mendorong lemari itu ada usahanya, lemarinya bisa berpindah. Kalau mendorong pohon kelapa itu tidak ada usahanya karena pohon kelapanya tetap diam di tempat, sama kayak mendorong tembok, usahanya adalah 0. Jadi di situ kalian bisa lihat definisinya juga sudah ada, kemudian Miss lanjutkan. Jadi kalau dibuatkan dalam sistematis atau rumus fisika, ada gambarnya. Jadi ini bisa suatu bata, meja, kursi, didorong ke kanan, diberikan gaya, sehingga benda itu berpindah. Nah, yang ini syaratnya adalah gayanya ke kanan. Gayanya ke kanan, dia searah dengan perpindahannya juga ke kanan. F sama S-nya sejajar. Ya, ini syaratnya. Gayanya dan perpindahannya searah. Jadi rumusnya ada yang di kotak ungu ini. W, usaha in English-nya work. Sehingga rumusnya adalah F kali S. Jadi satuan usaha itu adalah bisa Newton meter atau bisa Joule. Karena kalau F itu gaya, satuannya Newton. Kalau S itu perpindahan, satuannya adalah meter. Sehingga satuan usaha bisa Newton meter atau Joule. Oke, bagi yang mau mencatat, silakan mencatat. Nah, yang tadi ini rumusnya adalah yang sejajar ya. Kemudian sekarang kita lanjutkan bagaimana rumusnya jika dia membentuk sudut. Tidak lurus-lurus dia tanda panahnya, tetapi tanda panah gayanya dia mereng. Contohnya yang bisa kalian amati adalah ketika menarik koper. Pegangan koper itu kalian tarik sehingga dia akan membentuk sudut. Posisi tangan kalian kan mereng kan? Nah, jadi dia ada sudutnya. Sehingga di sana, agar kalian tidak bingung, nanti lambang sudut itu dia bisa ini. Oke, ini dia adalah theta, bahasanya theta. Kemudian yang ini seperti ikan, ini adalah alpha. Lalu ada, nah itu seperti B, tetapi ada ekornya. Ini beta. Kemudian yang ini seperti Y, namanya adalah gamma. Jadi nanti simbol yang ada di sini tidak selalu alfa, mungkin theta, mungkin beta, mungkin gamma, dia sama-sama artinya dia adalah sudut. Oke, sudah? Nah, di sini rumusnya adalah F kali cos alfa kali S. Cos alfa, nilai cos, itu bisa dicari di kalkulator nanti. Oke, nilai cos sudut. Sudut yang terbentuk bisa 0 derajat, nilai cosnya adalah 1, bisa 30 derajat, nilainya adalah setengah akar 3, bisa 45 derajat, nilainya adalah setengah akar 2, bisa 60 derajat, nilainya adalah setengah, bisa 90 derajat, nilainya adalah 0. Jadi, kelima sudut ini merupakan jenis sudut istimewa yang sudah ada nilainya. Ya. Nah, kalau misalkan sekarang Miss punya sudutnya di sini adalah 60 derajat. Ya. Bapak-bapak ini menorong atau menarik peti dengan kekuatan 100 Newton. Menghasilkan perpindahan misalkan 4 meter. Nah, berapa kira-kira usaha yang dilakukan? Oke, kita tinggal masuk ke sini. Gayanya sudah dicantumkan di sana adalah 100. Cos sudutnya nilainya 60 derajat. Dikali perpindahannya adalah 4. Tuh ya. Jadi ini 100. Cos 60, lihat di sini. Di catatan yang Miss kasih, Miss tulis tadi, cos 60 nilainya adalah setengah.
Oke, cantumkan kali setengah di sini, kali 4. Jadi itu, sehingga nilai sudut itu sudah ada nilainya. Sudut itu sudah ada nilainya. Kemudian, 2 sama 4 bisa disederhanakan, hasilnya tinggal 2. Jadi yang tersisa adalah 100 dikali 2, sama dengan 200 Joule. Oke, jadi keterangannya juga bisa kalian lihat, W itu usaha, satuannya Newton meter atau Joule bisa, F gaya Newton, S perpindahan meter, alfa itu sudut. Nanti satuannya adalah derajat. Ini catatannya. Jadi bagaimana kalau dia ada akarnya, Miss? Gimana cara menyelesaikan? Oke, ini dulu. Kalau misalkan sudut ini Miss ganti, tetanya sama dengan 30 derajat. F-nya tetap 100, S-nya tetap 4 meter. Berapa W-nya? Jadi kita masuk ke rumus, W sama dengan F cos theta, karena dia theta di sini, ya ganti dengan theta, dikali dengan S. Sehingga ini besarnya adalah W sama dengan F-nya 100 kali cos 30 derajat dikali dengan S-nya adalah 4 meter. Oke, sekarang lihat di kotaknya ini berapa nilai cos 30-nya? Nilainya adalah setengah akar 3. Sehingga ini diganti 100 dikali setengah akar 3 dikali 4. Ini tinggal dicoret, ini sisanya adalah 2. Jadi yang tersisa 100 dikali akar 3 dikali 2. Yang tidak ada akarnya bisa dikalikan. Contoh 100 dikali 2, hasilnya 200. Akar 3-nya ngikut di belakangnya. Ya, sehingga ini satuannya adalah Joule. Oke. Meli, coba lihat lagi. Adakah? Oke, yang lain apakah bisa dilihat? Jadi itu ya, silakan kalian catat nilai-nilai cos sudutnya 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, dan 90 derajat.
Oke, sudah? Oke, kalau sudah, sekarang Miss lanjutkan ke contoh soalnya. Silakan dibuka LKS halaman 63. LKS halaman 63 nomor 4. Ya, jadi untuk usaha, persamaannya atau rumusnya ada dua. Yang satu tanpa cos, F kali S ketika dia sejajar, kemudian tambahan dengan sudut ketika dia membentuk sudut atau keadaannya miring. Oke, sekarang kita lanjut. Masuk ke LKS halaman 63 nomor 4. Silakan diorat-oret, jangan mager orat-oretnya ya. Nomor 4, Miss tunggu jawaban kalian di chat. Oke, hitung berapa usaha yang dihasilkan. Ingat gayanya dikurangi dulu. Ya, Kenatan, betul. Yuk, yang lain. Berapa lagi jawabannya? Di sini Miss tulis F1-nya ke kanan besarnya 120 Newton, F2-nya dia ke kiri besarnya 80 Newton, sehingga F totalnya adalah 120 dikurangi 80, jadi 40 Newton. Dia mengalami suatu perpindahan 60 cm. Ya betul Abigail, jadi dia 0,6 meter, dia harus dirubah ke meter, sehingga yang ditanya adalah berapa W-nya, jadi besarnya W, F totalnya dikali S, 40 dikali 0,6, atau 6 per 10. Ya, ini coret sehingga hasilnya adalah 24 Joule, itu dengan satuannya. Oke, ada Abigail, ada David, ada Kenatan, sudah menjawab dengan benar. Kalau ini sudah, sekarang kita lanjutkan ke halaman 64, yang nomor 1B. Halaman 64, nomor 1B.
Di halaman 64 nomor 1B itu, Iwan menarik gerobak dengan gaya dan menghasilkan usaha 18 kilojoule. Jadi kilojoule dirubah ke joule, sama dengan dari kilometer dibawa ke meter, jadi dia dikali 1000. Lalu yang ditanya adalah berapa perpindahan gerobak itu. Ya, tidak lagi W yang ditanya, tetapi S-nya sekarang ditanya. Untuk nomor 1B, Miss buatkan segitiganya di sini. Oke, ini W-nya, ini F-nya, ini S-nya. Sehingga untuk mencari, ya betul Kinatan. Sehingga untuk mencari S-nya, dia adalah W per F. Silakan dibuat dulu, diorek-orek. Berapa hasilnya? Satuannya meter ya. Sudah ada Abigail, David, Nathan, Keisha. Yang lain kemana? Ini aja yang jawab pertanyaannya Miss dari tadi. Mager kah? Atau bingung? Ya, untuk di halaman 64 nomor 1B, di situ ada gayanya, F-nya 50 Newton, W-nya 18 kilojoule, dikali 1000 dia menghasilkan nilai 18.000 joule. Yang dicari adalah S-nya, sehingga tinggal masuk 18.000 dibagi dengan 50. Ini bisa dicoret sehingga sisanya adalah 1.800 dibagi 5, 360 meter. Jadi besar perpindahan yang dialami oleh gerobak itu yaitu sebesar 360 meter. Oke, bagi yang mau mencatat, silakan mencatat oret-oretnya, cara pengerjaannya. Ada yang ingin ditanya? Oke, kalau tidak ada, Miss lanjutkan. Untuk usaha, Miss anggap kalian sudah bisa. Ya, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Setelah usaha,
kita akan masuk ke energi. Energi merupakan suatu kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi, di energi itu ada yang namanya hukum kekekalan energi. Kita tidak bisa menciptakan dan memusnahkan energi, tetapi kita hanya bisa mengubah jadi bentuk lain ya. Oke, sekarang Miss minta kalian jawab, kira-kira jenis energi itu ada energi apa saja? Silakan dijawab di chat. Jenis energi itu ada energi apa saja? Ada energi apa saja? Ada energi kinetik, ada energi potensial. Terus, ketika lampunya bisa menyala di rumahnya kalian, energi apa itu? Energi cahaya, kemudian datangnya dari mana cahayanya itu? Energi listrik. Tuh, lagi ada apa? Energi apa lagi? Energi kimia. Next. Panas, cahaya, gerak, nuklir, kinetik, potensial, ya. Oke, jadi ada banyak jenis energi, ya energi bunyi namanya ya, atau energi suara, yang bisa berubah menjadi bentuk lain. Contohnya, kalau misalkan dari energi listrik menjadi energi gerak, benda apa yang memanfaatkan perubahan energi itu? Ya, sabar Meli, karena itu kita belum lanjut ke sana. Jadi kita tanya jawab dulu. Energi listrik menjadi gerak. Benda-benda apa saja yang memanfaatkan itu? Ada kipas angin lagi, ada apa? Listrik jadi gerak. Mau buat jus nih? Blender. Ya, ada blender, kemudian ada mesin cuci, apa lagi? Kincir angin. Kincir angin. Kincir angin dia biasanya pakai tenaga angin. Penggeraknya adalah angin. Itu gerak menjadi listrik, bukan listrik jadi gerak, tapi gerak jadi listrik. Sekarang listriknya jadi gerak. Yang lagi viral, alat yang lagi viral, yang bisa bergerak, kemudian ditambahin sama gula, bisa menghasilkan suatu manisan. Itu alat apa itu? Dari listrik jadi gerak juga itu. Ya, cotton candy mesin. Jadi untuk membuat warna dan rasanya itu dipakai warna yang beda-beda, dasarnya adalah dipakai gula. Lanjut. Energi listrik menjadi panas. Alat yang menggunakan contoh itu setrika. Kemudian oven. Apalagi? Listrik menjadi panas. Ada setrika, ada oven. Ada apa? Setrika, Miss. Bisa.
Ada microwave, ada setrika, ada oven, ada magic jar, kemudian ada kompor listrik, itu bisa ya. Kemudian energi listrik menjadi bunyi, lanjut. Radio, Radio, TV, TV. TV dia dua, ada bunyi dan gambar atau cahaya. Radio, TV, speaker, sound system, mikrofon. Lalu energi gerak menjadi energi listrik. Sekarang kita lanjut. Energi gerak jadi energi listrik yang masuk ke contoh yang ada di slide. Jenis apakah dia? Suatu benda yang memanfaatkan gerak dan mengubahnya menjadi listrik. Betul. Satu, ada kincir angin. Ini sebenarnya review, kalian sudah dapat yang ini di IPA SD. Macam-macam energi ya. Ada kincir angin, kemudian gerak apa lagi yang bisa mengubah menjadi listrik? Kalau gerak menjadi cahaya itu ada di dinamo sepeda. Kalau sekarang gerak menjadi listrik selain kincir angin, ada air yang disebut dengan PLTA. Kemudian ada uap yang disebut dengan PLTU. Ada cahaya matahari yang disebut dengan PLTS. Apalagi? Kincir angin dia memanfaatkan gerakan angin. Ya. Jadi untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga air, yang diperlukan adalah kecepatan air yang tinggi sehingga dia mampu menggerakkan turbin atau yang bisa berputar itu. Di dalam turbin itu ada dinamonya atau ada generatornya sehingga dia mampu menghasilkan listrik. Ya, PLTA. Kemudian ada PLTU, tenaga uap. Ada PLTS, tenaga surya, yang biasanya dipakai adalah panel surya. Jadi biasanya itu alat itu dia ditaruh di bawah sinar matahari, dia akan menyerap cahaya-cahaya matahari, kemudian mengolahnya menjadi listrik. Biasanya panel surya itu diterapkan di lampu penerang jalan. Paginya dia menyerap cahaya, jadi lampu penerang jalan tidak pakai listrik. Tidak memakai pasokan listrik pusat. Jadi lampu penerang jalan itu dia memanfaatkan panel. Di dalamnya ada panel. Kemudian panel itu menyerap cahaya matahari. Nah, di alat panel itulah yang diolah sehingga ketika malam dia mampu menghasilkan cahaya. Ya, itu contoh di lampu penerang jalan. Jadi sekarang semakin sama juga contohnya ada layang-layang yang pakai lampu. Ya, selain dia pakai baterai, ada juga pakai LED namanya. LED, ya. Itu alatnya namanya LED. Jadi alat itu dia mampu menyerap panas atau menyerap cahaya matahari. Kemudian ketika malam, alat itu mengeluarkan cahaya. Karena sudah tertutup, karena alat itu sudah kena gelap, tidak ada cahaya, maka dia akan mengeluarkan cahaya sendiri. Tuh. Sudah? Nah, sekarang untuk di fisika yang akan menjadi pusat pembahasannya ada 3 jenis. Energi itu ada energi, oke, baru sekarang Miss lanjutkan, ada energi kinetik. Kinetik, dia mampu membangkitkan turbin generator menjadi listrik. Berarti di dalam energi kinetik itu akan ada yang namanya kecepatan. Baik itu kecepatan angin, baik itu kecepatan air. Ada kecepatan yang mampu menghasilkan suatu listrik, ada energi kinetik.
Nah, nanti rumus-rumusnya Miss bahas selanjutnya. Kemudian ada energi potensial. Jadi dia dipengaruhi oleh posisi atau kedudukan atau ketinggian. Contoh, pohon kelapa versus pohon mangga. Versus pohon pisang. Kelapa jauh tinggi mencapai mungkin 3 meter. Kalau pohon pisang mungkin sampai di 2 meter. Energi potensial yang paling tinggi dimiliki oleh pohon pisang. Pohon kelapa. Ya, karena dia letaknya paling tinggi. Jadi energi potensialnya paling besar. Yang paling rendah energi potensialnya adalah pohon pisang. Ya, semakin tinggi letak suatu benda, contoh kayak di hotel, ada hotel yang sampai 15 lantai. Semakin kita ada di lantai teratas, lantai 15, versus kita ada di ground-nya, lantai 1, energi potensial di lantai 15 akan lebih besar. Ya, oleh karena itu ketika ada gempa, jadi di lantai paling atas akan terkena goncangan lebih besar, karena energinya juga lebih besar, kedudukannya lebih tinggi dibandingkan yang di lantai 1. Itu energi potensial. Nah, kemudian selanjutnya ada hukum kekekalan energi mekanik. Itu dia adalah gabungan antara energi potensial dan energi kinetik. Oke. Contoh yang memiliki energi potensial dan energi kinetik adalah pesawat terbang. Ketika pesawat itu terbang adanya di atas, dia punya ketinggian terhadap kita yang melihatnya. Punya ketinggian, kemudian dia pasti bergerak, punya kecepatan. Sehingga pesawat terbang memiliki yang namanya energi mekanik. Ya, gabungan. Oke. Nah, kemudian waktunya tinggal lagi 10 menit. Agar kalian sama, ini materinya dengan kelas lain. Kita lanjut ke latihan soal. Kita masuk ke halaman 63. Halaman 63 nomor 1. Silakan dibaca dan dijawab. Nomor 1 dan halaman 64 yang C. Nomor 1 juga. Oke, silakan dioret-oret. Miss tunggu jawabannya. Miss berikan waktu lagi 5 menit. Oke, sambil kalian membaca dan menjawab pertanyaan, kemarin untuk tugas mind map-nya itu jenis pesawat sederhana ada 4, tuas atau pengungkit, bidang miring, katrol, sama roda berporos atau roda dihubungkan tali. Ya, Miss review sedikit. Jadi untuk yang ada rumusnya itu hanya di tuas dan bidang miring. Nah, untuk keempatnya, tuas, bidang miring, katrol, dan roda yang dihubungkan tali, mereka punya yang namanya keuntungan mekanis. Pasti alat-alat itu harus menguntungkan bagi manusia. Oke, nah kemudian untuk di katrol, keuntungan mekanisnya kalian bisa lihat berapa banyak katrol yang dipakai, atau berapa banyak talinya yang terbentuk, ya. Semakin banyak katrolnya, semakin mudah untuk semakin dia bagus untuk meringankan kerja manusia. Itu katrolnya. Kemudian ada roda yang dihubungkan dengan tali atau rantai, contohnya adalah yang di sepeda, gear sepeda itu, sepeda motor, dan mobil. Jadi dia ada 2 bentuk roda dengan diameter yang berbeda.
Yang besar 1, yang kecil 1. Untuk mengetahui keuntungan mekanisnya, ukuran diameternya itu dibagi. Diameter yang lebih besar dibagi dengan yang lebih kecil. Ya. Itu untuk yang pesawat sederhana. Oke, sekarang kita lanjut yang di usaha. Dijawab dulu, halaman 63 nomor 1, sudah ada Kenatan. Kemudian, lanjut Kenatan, jawab yang 64C nomor 1. Yang lain juga ikut orat-oret. Oke. Ya, ada Keisha. Sudah bisa menyimpulkan, Kenatan juga, Abigail, David. Miss tuku yang lain. Biar tidak hanya berapa orang ini? 5 orang yang menjawab kalau Miss ngomong. Meli juga tambah lagi 1, ada 6 orang dari tadi ya. Oke. Pernyataan berikut ini yang tepat menjelaskan tentang nilai usaha untuk yang halaman 63 nomor 1. Kalau yang A, nilai usaha positif jika arah perpindahan benda berlawanan dengan gaya, salah. Usaha bernilai negatif jika searah, salah. Usaha bernilai positif jika searah, ya, jawabannya adalah C. Oke. Next, halaman 64 nomor
Yang C nomor 1, Jaya, Sony, dan Irwan mendorong mobil mogok dengan gaya berturut-turut. Jadi gayanya itu ada 3, karena mereka mendorong bersama-sama sehingga dia dijumlahkan semua. 10, jadi F-nya adalah 10 ditambah 15 ditambah 25, sehingga ini hasilnya adalah 50 Newton. Lalu usaha ketiga orang itu untuk mendorong mobil sejauh 5 meter. Jadi perpindahan yang diharapkan adalah 5 meter. Jadi usahanya harusnya adalah F kali S, 50 dikali 5, 250 Joule. Sehingga pernyataan tersebut adalah salah karena seharusnya hasilnya 250 Joule. Oke. Ada Kenatan, Keisha, Abigail, David. Itu sudah menjawab dengan benar, menurut saya kurang tepat karena hasilnya 250 Joule bukan 350. Oke. Ya, sekian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih yang sudah aktif dalam menjawab. Tunggu sebentar. Jadi ada yang belum mengumpulkan mind map yang kemarin itu, Miss tunggu tanggung jawabnya sampai hari ini. Lalu ada siapa lagi? Abigail, Keisha, Meli, David, Kenatan, Keisha, Meli, David, Kenatan, Abigail. Itu aja ya. Berlima. Oke. Ya, terima kasih untuk hari ini. Ini jam terakhir ya. Oke, selamat beristirahat dan Miss akhiri. God bless you all, my student, dan selamat siang.